Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan Aisyah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung masih pembahasan seputar masalah adab-adab dalam mencari rezeki. Namun kita sedang membahas tentang penyebab Allah turunkan keberkahan dalam rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara penyebab turunnya keberkahan dalam rezeki, yaitu di saat kita mencari rezeki dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari adalah perkara yang disunnahkan, namun setelah mencari jangan habis-habisan sampai tidak merasa bahwa Allah lah yang menentukan rezeki. Maka perlu sifat tawakal. Setelah cari, serahkan urusan pada Allah. Kalau Allah berikan, syukuri. Kalau Allah tahan rezeki, bersabarlah. Di situ Allah akan berikan keberkahan pada rezeki kita. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, penyebab turunnya keberkahan dalam rezeki adalah as-sa'yu fil ardi wal ijtihad fil amal, yaitu berusaha keras atau tekun dalam mencari rezeki. Ini yang dimaksud adalah seseorang yang telah Allah bebankan kewajiban untuk memberi nafkah pada keluarganya, maka salah satu penyebab keberkahan adalah ketika dia benar-benar melaksanakan perintah Allah. Dia mencari rezeki dengan niat dia harus memberi nafkah pada keluarganya, dan itu dilakukan karena Allah. Maka usahanya itu adalah usaha yang diberkahi Allah, dan itu nanti berefek kepada keberkahan rezekinya. Dan tentu itu selama dia tidak terjerumus ke dalam pekerjaan yang haram. Kalau orang yang kuat mencari rezeki tapi berusaha di tempat yang haram, maka tentu Allah benci, lalu Allah akan siapkan kemurkaannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur."
Kata Allah, Allah lah yang telah menyiapkan untukmu bumi yang dihamparkan. Jadi Allah ingin kasih tahu bahawa Allah telah mempersiapkan bumi dan isinya dihamparkan untukmu. Arti dihamparkan, ini tempat mencari rezeki. Lalu Allah sambung, famshu fi manakibiha. Jadi setelah Allah tundukkan zalulan, Allah tundukkan bumi untuk kita, maka berjalanlah engkau. Berjalan engkau itu maksudnya carilah rezeki di bumi itu, fi manakibiha, di permukaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat memang menyuruh kita mencari rezeki. Tak baik dan tak boleh berada di masjid terus-terusan sehingga tidak berusaha untuk menghidupi keluarganya. Ketika salat Jumaat, Allah larang lakukan jual beli ketika berkumandang azan. Ketika sudah masuk azan untuk waktu duhur, maka wajib berhenti jual beli di hari Jumaat. Berdosa bagi mereka yang masih berjualan di hari Jumaat. Jadi Allah tahan kalau sudah waktunya Jumaat, zaru fazaru al-bay', tinggalkanlah jual beli. Namun setelah Jumaat, apakah Allah suruh bertahan dalam masjid? Tidak. Ternyata Allah mengatakan fa iza qudiyatus salah, kalau sudah selesai salat, fantashiru, maka pergilah. Fantashiru itu suruh pergi, keluarlah dari masjid. Nah, ini yang perlu kita fahami, bahawa kita ini tidak selamanya disuruh berada di masjid, malah disuruh oleh Allah pergi keluar dari masjid, carilah rezeki. Nah, ini perintah. Makanya ada sahabat ketika duduk dengan Nabi SAW, lalu ada orang yang bawa peralatan untuk mencari rezeki. Lalu para sahabat mengatakan kepada Nabi, seandainya orang itu rajin ibadahnya seperti dia rajin mencari rezekinya, sungguh itu lebih baik, kata sahabat. Jadi ada orang lewat di hadapan Nabi dan sahabat, dia bersiap-siap mencari rezeki, rajin, orangnya rajin. Sahabat mengatakan seandainya dia beribadahnya bersungguh-sungguh seperti dia mencari rezeki, maka itu lebih baik, kata sahabat. Apa jawaban Nabi? Ketahuilah, kata Rasulullah, setiap langkah dia keluar mencari rezeki itu pahala dari Allah. Ketika dia bawa pulang hasil rezekinya, satu suap dia berikan untuk anak dan istrinya, dihitung pahala oleh Allah. Jadi jangan fikir kita mencari rezeki itu tak dapat pahala. Pahala apa? Kita jadi suami, keluar dari rumah, bertahan di bawah terik matahari, kemudian kita lelah, itu kelelahan itu berpahala selama kita tidak mengabaikan syariat, tetap salat di waktunya, kemudian kita tidak makan haram dalam rezeki kita, pahala mandum. Ada orang mengira bahawa mencari rezekinya kewajiban, tapi hana pahala. Oh, tidak begitu, besar pahala itu. Sampai dikasih tahu Nabi, satu suap engkau hasil rezekimu dimakan oleh istrimu, satu suap itu berpahala. Jadi bukan dihitung satu piring, satu suap. Makanya dalam rumah itu, istri kalau sayang sama suami, banyak-banyak makanlah. Ini suami hari ini tak suka kalau istrinya banyak makan, nikah kadang bondan, anak mo'oh banhi. Padahal makin banyak dia makan, makin banyak pahala untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah kemuliaan orang yang mencari rezeki bersungguh-sungguh. Makanya Allah katakan,
famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau di atas permukaan bumi, wa kulu min rizqih, makanlah dari rezeki Allah. Itu maksud Allah, suruhan agar dia juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari rezeki yang dia cari. Nah, ini salah satu penyebab turunnya keberkahan, iaitu bersungguh-sungguh. Cuma sebelum kita pindah ke judul lain, cuma resikonya, kekurangannya orang yang masuk ke dalam level ini, level mencari rezeki bersungguh-sungguh, kebiasaannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena terlalu serius mencari rezeki sampai dua ke Allah. Ya. Kalau masuk kantor luar biasa rajinnya, itu jam 6:30 sudah mandi, jam 7 sudah tertempel di kantor, mendipek di kantor maksudnya. Itu sudah tertempel di kantornya, sudah fingerprint, sudah duduk di kantornya, itu jam 7. Tadi salat subuh tidak ada di masjid. Waktu salat subuh tidak ada di masjid. Jadi menghadap ke pemilik rezeki dia tidak menghadap, tapi menghadap kepada hamba pemilik rezeki dia menghadap. Kalau ke kantor tepat waktu, kalau dengan Allah dia tak datang. Nah, di situ kekurangan orang ketika sifat rajinnya mencari rezeki tidak dibarengi dengan ketaatan. Itu kekurangannya. Jadi dia sibuk sampai duhur nak keluar, nak mau berhenti pun. Asar apalagi, asar biasanya disekaligus,kan dengan jam pulang. Jadi begitu panggilan jam asar, dia tak salat dulu dengan alasan bacut sedikit lagi, bentar lagi jam pulang ni, mesti ke tutup baju, sekaligus kita tutup, sekaligus kita pulang. Pedagang-pedagang juga begitu, bacut 5:30 kita tutup kedai, sekaligus saja nanti habis kita tutup, kita pulang, kita salat. Nah, disitulah orang jatuh ke dalam kemunafikan. Makanya Rasulullah mengatakan di antara ciri-ciri munafik, di antara ciri-ciri orang yang sudah terkena sifat nifaq, tilka salatul munafik, kata Rasulullah. Mau tahu salatnya orang munafik? Ketika datang waktu asar, azan waktu asar, yajlisu yarqubus syam hatta yakunu baina qarnai, hatta takunu syam baina qarnai asyaitan. Orang munafik itu ketika datang waktu asar, duduk, lanjutkan kerja, lalu menunggu sampai matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Apa maksud matahari berada di antara dua tanduk syaitan? Mau maghrib. Begitu mau maghrib, hampir jam 6, tiba-tiba dia mulai memikirkan salatnya. Qama, dia bangun, wudu, fanaqaraha, dia lakukan salat cepat-cepat kerana habis waktu asar. Wala yazkurullaha illa qalila, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Di sini sumber petakannya orang mencari rezeki kalau tak dibarengi dengan ketaatan. Padahal dia datang salat asar, habis waktu cuma 15 menit, itu sudah selesai semuanya. Lalu dia kembali ke tokonya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekurangan orang kalau rajin cari rezeki tapi kurang taat kepada Allah. Nanti ujungnya bukan berkah, Pak. Dihancurkan oleh Allah atau diberi istidraj. Istidraj itu diulur oleh Allah. Kaya, tokonya laku keras, dia kaya tapi salat asar tak ada, salat duhur tak ada, tapi orang pelanggan ke situ semua. Lalu dia merasa bahawa dia tak membutuhkan Allah, sampai akhirnya dia begitu keadaannya, ketika ajal datang dia tak sempat bertaubat di atas kebiasaannya. Ini penyakit orang yang terlalu rajin mencari rezeki tapi kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya penyebab keberkahan berikutnya dalam mencari rezeki, as-sa'yu fi awwalin nahar, yaitu berusaha mencari rezeki dari subuh. Jadi orang yang berjuang mencari rezeki dari subuh itu waktu berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan dalam hadis, dari hadis Sakhrin Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu subuhnya. Jadi Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku yang menghidupkan waktu subuhnya, berikanlah keberkahan untuknya. Makanya Rasulullah kalau melepaskan pasukan perang itu selalu dilepaskan dari waktu subuh. Ini yang dimaksud adalah keberkahan waktu subuh. Maka orang yang setelah taat kepada Allah, setelah selesai salat subuh, lalu dia keluar mencari rezeki, di situ turun rezeki bersama keberkahannya. Yang terjadi hari ini, urung jemaat hotel bunga, tapi hana sembahyang. Jadi kita lihat tu jam 4:30 apa? Azan jam 5. 4:30 kita turun keluar dari rumah menuju ke masjid. Sebahagian bukan menuju ke masjid, Pak, dengan becak barang tu. Dengan becak barang nyan ke pasar, ke sana ke sini. Tapi belum tentu dia solat. Dari penampilannya sepertinya tidak solat memang. Karena seperti harlan-harlan, preman-preman, tukang-tukang becak turunkan barang, tunggu barang dari Brastagi. Itu tidak solat itu. Tapi rajin dari subuh. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah yang memuliakan subuh bersama Allah, lalu dia mencari rezeki, maka Allah turunkan rezeki bersama keberkahan. Karena tadi Nabi berdoa, barik li ummati fi bukuriha, berikanlah umatku keberkahan di waktu subuhnya. Makanya subuh itu banyak sekali, Pak, yang Allah beri untuk kita. Seandainya kita bisa melihat pahala, sungguh kita tidak seorang pun yang akan tertidur di waktu subuh. Seandainya bisa kita lihat pahala. Cuma pahala itu dirahasiakan agar iman kita teruji, percaya atau tidak. Di awal ayat Allah mengatakan salah satu tanda iman adalah yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. Waktu Allah menyebutkan wal fajri, demi waktu fajar, itu Allah sampai bersumpah dengan waktu subuh. Allah kalau sudah bersumpah dengan sesuatu, itu ada keistimewaan di waktu yang disumpahkan itu. Kalau Allah bersumpah pada benda, maka benda itu ada sesuatu yang istimewa padanya. Kali ini Allah bersumpah demi waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh? Besar sekali Pak pahala di waktu subuh. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat fajar, bukan sebelum fajar, 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia dapatkan pahala seperti dunia dan isinya. Jadi kebaikan dunia dan isinya di waktu subuh itu diberikan kepada mereka yang salat 2 rakaat qabliyah subuh. Itu baru qabliyahnya, belum salat subuhnya. Maka banyak sekali hadis yang menyebutkan barang siapa yang melakukan salat subuh, lalu dia juga melakukan salat asar, man shalla salatal bardain, barang siapa yang istiqamah melakukan 2 salat, yaitu salat dingin, 2 salat yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, 2 salat yang dingin kata Rasulullah, maka dijamin dia akan masuk surga. Ya, maksudnya salat yang lain juga nanti dalam hadis yang lain, baik ni sembahyang subuh ngasa mandem, itu surga jahanam nanti masuknya, Bang. Tapi Allah beri kelebihan yang selalu jaga salat subuh, selalu jaga salat asar, karena di situ waktu orang susah melakukannya, maka dijamin dia masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, barang siapa yang keluar menuju tempat salat subuh, maka di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi lanjutkan, barang siapa yang mengganggu, menzalimi, menganiaya orang yang keluar untuk salat subuh, nanti di akhirat dia langsung berhadapan dengan backingnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok yang urung semayang subuh, itu hati-hati, itu langsung disikat habis sama Allah selama-lama, ya, bersama Allah berhadapan langsung. Karena backing kita untuk orang salat subuh adalah Allah. Sebenarnya semua backing kita Allah, cuma Allah mau bilang yang salat subuh berhadapan denganku. Itu kan sama seperti kita punya backing, Pak. Ya, backing itu mengatakan apa? Tenang aja Ustaz, kalau ada yang ganggu Ustaz, telepon saya aja. Begitu dia ganggu, ditelepon nih, yang banyak yang backingnya masih tidur, ya, Ustaznya mati, backingnya belum datang,
Tapi Allah mengatakan so yang sembahyang subuh, so perkara urung sembahyang subuh ngelum, urusan ngelum dia. Ini banyaknya kelebihan orang-orang yang menghidupkan waktu subuh. Oleh kerana itu Bapak Ibu, mencari rezeki itu seharusnya di waktu subuh. Itu Cina-Cina buka kedai waktu subuh. Cina hanya sembahyang subuh Pak, tapi kedai kai buka kalau subuh. Dia orang Aceh subuh. Buka kedai jam 8. Seharusnya habis salat subuh itu langsung sudah mulai itu. Tapi jangan juga panaskan air sebelum subuh semuanya, tapi tak salat itu jangan juga. Di situ keberkahan Allah di waktu subuh. Saking hebatnya waktu subuh, kita tadi waktu datang sebelum salat terasa berat, terasa seakan-akan tak sanggup. Begitu selesai Assalamualaikum waktu subuh Pak, pulang itu hilang rasa mengantuk, segar badan, otak Masya Allah fresh luar biasa, seakan-akan belum pernah terjadi beban apapun sebelumnya. Itu Nabi sebutkan ketika kita berhasil keluar dari ikatan syaitan di waktu subuh. Begitu pulang itu fresh sekali. Makanya orang tak pulang-pulang, ada yang duduk di kedai kopi sampai jam 10, ada yang tak pulang ke rumah isterinya, pulang ke rumah isteri keduanya, macam-macam. Saking berkahnya waktu subuh, terasa segarnya luar biasa. Tadi beratnya minta ampun. Itulah keberkahan subuh. Saya baca dalam kitab Rahasia Subuh, orang-orang Eropah itu mengeluarkan anjingnya di waktu subuh. Orang-orang Eropah Pak, itu mengeluarkan anjing untuk jalan-jalan di waktu subuh, karena udara subuh adalah udara terbaik dalam pernafasan kita. Jadi anjing aja dikeluarkan. Jadi kita ini tidak disuruh keluarkan anjing. Bukan itu ceritanya. Yang kena cerita urang barat mentang itu pu subuhnya nuwate paling good. Maka carilah rezeki dari waktu subuh. Kecuali memang kerja kita tidak bisa subuh. Contohnya security, kadang-kadang jaganya sampai jam menjelang subuh, kadang-kadang nanti pulang dia tidak bisa lanjutkan, itu wajar, orang-orang tertentu wajar. Tapi secara normal bekerja di waktu pagi itu adalah hal yang paling baik untuk memancing keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi Pak, sedikit lagi saja, yaitu keberkahan ketiga adalah keberkahan berikutnya dalam mencari rezeki, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi sambil cari rezeki, mau rezekinya diberkahi Allah, ada faktor eksternalnya. Apa dia? Berbaktilah kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua bagi kita yang mencari rezeki? Sisakanlah rezeki kita untuk orang tua kita. Orang tua kita Pak, kalau kita tanya, dia tetap menjawab tidak perlu. Kalau kita telepon mama kita, ayah kita, ayah nak perlepeng, ayah ada perlu wang, mama ada perlu wang, tetap dijawab tidak perlu. Kenapa? Karena sayangnya mereka kepada anak-anaknya. Mereka tak ingin beri beban kepada anak-anaknya. Tetapi kita harus faham, itu jawaban basa-basi. Hendaknya dari rezeki kita tetap berikan kepada orang tua, walaupun cuma 200.000, 500.000 per bulan. Itu menyebabkan ridha mereka. Kalau mereka ridha pada kita, maka Allah pun ridha kepada kita. Di situ turun rezeki dengan keberkahan. Rasulullah mengatakan, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa ayuzada lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya juga diberkahi rezekinya, caranya bagaimana? Falyabarra walidayhi waliyasil rahimah, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah silaturahim. Jadi sudah dijamin oleh Nabi, mau panjang umur, maksud panjang umur diberkahi umur, dan mau diberkahi rezeki, maka berbaktilah pada orang tua. Makanya hasil kita ni Pak, kirim Pak, asal keluar gaji itu ke orang tua kirim. Perlukah minta izin sama isteri? Kalau itu uang kita, sebenarnya tak perlu minta izin, cuma bagusnya kasih tahu untuk menjaga perasaan seorang isteri. Isteri pun kalau dia punya rezeki, dia mau kirim ke orang tuanya, sebenarnya hukumnya kalau itu uang dia tak perlu, tak wajib minta izin ke kita. Cuma tidak dianjurkan
untuk mengirim tanpa minta izin kerana akan menyebabkan ketersinggungan. Maka perempuan-perempuan atau isteri-isteri yang PNS, P3K, sudah punya rezeki, mau kirim ke mama, mau kirim ke bapa, kasih tahu suami supaya suami rida, walaupun itu bukan wang suami. Dan kita memang tak boleh mengganggu wang isteri. Wang isteri, wang isteri. Wang suami, wang isteri. Itu memang sudah takdir kita, kita dapat pahala dalam urusan seperti itu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini cara mendapatkan keberkahan melalui kebaktian pada orang tua kita.